Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kembali pada kesempatan kali ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku bahwa Dia Allah yang begitu dahsyat. Kuasanya dari dulu bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya Tuhan. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan kami sembah, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
pengakuan setiap kami bahwa hanya Engkau yang Allah yang kami sembah, hanya Engkau yang Allah kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tak ada yang lain dan tak akan pernah tergoyahkan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Pada sore hari ini kami mau datang, kami mau memuji, memuliakan, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kau memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh sampai kepadamu, menjadi dupa yang berbaru harum di hadapan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mulaikan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Di Allah yang sudah menyelamatkan kita oleh darah anak domba, kita akan meninggikan Dia, kita akan bersorak-sorai karena Dia Allah yang begitu baik. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kita. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Dia kita mendapatkan ketenangan. Haleluya Yesus.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku ingin selalu bersekutu denganmu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lagi katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Puji nama Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tadi-tadinya kami sudah memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hidup kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi pada saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul New Normal, New Commitment. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun yang di antara kita yang menyaksikan tayangan ini dalam setiap kehidupan kita, saat-saat ini pasti kita sedang mau tidak mau harus hidup menyesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, seperti yang dikatakan kita harus hidup new normal atau memulai suatu kebiasaan yang baik.
dulunya kita ketika kita keluar rumah, kita adalah orang-orang yang tidak suka memakai masker, atau kita adalah orang yang paling tidak suka untuk cuci tangan. Tetapi semua itu ketika saat ini kita sedang dilanda oleh adanya virus corona, kita harus memulai suatu kebiasaan yang baru, yaitu kita harus selalu mencuci tangan, dan ketika keluar rumah kita harus menggunakan masker. Puji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan saat ini saya berikan judul Normal, New Commitment. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun kita yang menyaksikan tayangan ini dalam setiap kehidupan kita saat ini, kita harus mau tidak mau, kita harus menjalani hidup yang dulunya kita adalah orang-orang yang ketika keluar rumah kita tidak suka untuk memakai masker. Tapi sekarang tidak, kita harus kemana-mana harus memakai masker. Dan yaitu kita dulunya adalah orang yang tidak suka mencuci tangan, tapi sekarang kita harus merubah suatu kebiasaan itu. Kita harus melakukan, yaitu harus rajin cuci tangan untuk kita bisa menghindari dari virus-virus corona yang melanda dunia saat ini, bahkan bangsa kita sendiri. Nah, puji Tuhan. Nah, new normal adalah sebuah kesempatan untuk kita membuat suatu komitmen, Bapak Ibu. Nah, komitmen sangat diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, ingin memulai suatu yang baru, kita harus dimulai dengan adanya komitmen. Nah, komitmen ini kita harus disertai dengan ketekunan. Nah, ketika kita ingin memulai melakukan sebuah komitmen yang didasari oleh dari keputusan dari hati kita, kita tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak tekun. Nah, ketika kita memulai suatu komitmen dengan ketekunan, pasti kita akan mendapat suatu keberhasilan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan memberikan 3 komitmen yang harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita menjalani hari-hari ini, ketika kita menjalani hari-hari yang datang begitu sulit dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan ketika kita masih ada. Yang pertama, komitmen yang pertama adalah kita harus berkomitmen untuk hidup sehat. Komitmen untuk hidup sehat. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20, saya akan bacakan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, yang dimaksudkan dengan tubuh di sini ialah tubuh jasmani. Nah, Tuhan sudah memberikan kita sebuah tubuh jasmani. Jadi kita secara manusia, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kita harus menjaga setiap kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu cara untuk kita terhindar dari virus corona adalah kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, terutama ketika kita harus menjaga pola makan kita saya teringat ketika saya belajar di sekolah Alkitab Batu, ada seorang guru sekolah Alkitab saya mengatakan bahwa kita harus makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya kita harus melakukan segala sesuatu untuk tidak berlebihan. Untuk segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Nah, kita mau tidak mau harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab untuk menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, ketika tubuh kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, puji Tuhan. Nah, komitmen yang kedua adalah kita komitmen untuk hidup di dalam iman. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, iman ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang menurut kita begitu sulit. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mata pencarian kita. Seakan-akan
ketika kita mengalami hari-hari yang begitu sulit, kita bahkan di kalangan orang yang percaya pun kita bersikap seperti orang yang tidak memiliki iman. Nah, tapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa dalam segala keadaan kita harus gunakan perisai iman. Nah, iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, waktu Tuhan Yesus, walaupun dia sendiri kita tidak pernah lihat, tapi ketika kita mengaku kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dia yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Terkadang dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang begitu sulit, kita bersikap seperti orang yang tidak memiliki iman. Kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kita mulai mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak menjadi berkat. Nah, tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perbiasakan untuk mengatakan perkataan iman. Sepertinya contohnya, saya pasti bisa melewati semua ini, saya pasti bisa melakukan semua ini. Nah, karena apa? Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita jangan menjadi seperti orang yang kelihatannya setiap minggu ke gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjadi berkat. Apalagi ketika kita dalam masalah, ketika banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi, kita merasa bahwa kita ini tidak mampu melewati semua itu. Tapi firman Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Tapi seberapapun iman kita kepada Tuhan, kita gunakan. Karena iman dapat mengubah setiap keadaan kita menjadi dari keadaan sulit menjadi keadaan yang lebih baik kepada Tuhan ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Ya, yang menjadi masalah kita saat ini seringkali kita merasa kalau iman kita itu sangat kecil. Tapi sekecil apapun iman kita itu pasti sangat berguna buat kita. Nah, jadi kalau kita ingin ingatlah ayat ini bahwa iman kita itu tetap berkuasa di hadapan Tuhan. Nah, yang keempat, kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam roh. Puji Tuhan. Nah, kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam roh. Perjuangan kita, karena hari-hari ini perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita akan melawan suatu penguasa-penguasa yang ada di udara. Maksud dari hidup dari dalam roh adalah hidup kita itu harus dipimpin oleh roh. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini hidup kita sudah dipimpin oleh roh? Nah, dengan kata lain, jika kita percaya bahwa kita adalah milik Kristus, maka kita juga percaya bahwa Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Ya, berarti ketika kita mengaku bahwa kita adalah milik Kristus, hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana cara kita agar hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, yang pertama adalah kita harus memberi diri. Nah, dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-18, kita harus memberi diri. Artinya kita mau untuk selalu rindu, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, ketika kita rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Supaya hidup kita tahu kemana harus kita pergi, bahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bahkan kita harus meminta Roh Kudus untuk semakin hari kita semakin berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus untuk itu sebagai orang-orang percaya kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan, menyisikan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, bahkan menyembah Tuhan supaya kehidupan kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, biarlah dalam setiap kehidupan kita, hidup kita ini selalu disertai dengan pimpinan Roh Kudus. Apalagi ketika kita mengalami hari-hari yang sangat tidak baik dalam kehidupan kita, saat ini kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat berjalan sendiri. Kita butuh pimpinan Roh Kudus karena hanya Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kau baik dalam kehidupan kami, menegur bahkan mengingatkan setiap kehidupan kami. Demikianlah, biarlah ketika kami mendengarkan firman ini, Tuhan, hidup kami diberkati dan
Kami mau tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.